Suasana lomba layangan di kampung. Halo guys, assalamualaikum. Cerita sore hari ini, setelah selesai bersiap-siap, rencananya kami akan pergi untuk melihat lomba layang-layang yang ada di kampung sebelah. Dan kali ini kami tidak menaiki unta, karena biasanya juga tidak. Lalu saat di perjalanan kami berhenti sejenak, tepat di hadapan siluman biawak yang plonga-plongo tidak bergerak. Setelah selesai dari warung, istriku melewati barisan para badak, tidak bercula satu. Lalu kami melanjutkan perjalanan, melewati jalan batu gronjalan yang sudah tidak asing lagi bagi kami. Hingga akhirnya tidak lama lagi kita sampai di tempat yang dituju. Lanjut, setelah itu aku menghentikan laju motorku agar tidak nyungsep, kemudian anakku turun, tapi tidak perlu menggunakan tangga karena motorku tingginya tidak seberapa. Lalu aku berjalan dan mendekat, tapi tiba-tiba secara tidak sengaja aku bertemu dengan temanku dan dia tertawa mereceh ngablak sepuasnya, tidak sadar kalau ada kamera. Soalnya kamera aku taruh di saku baju. Dan seperti inilah suasana lomba layang-layang yang ada di kampung. Cukup meriah walaupun sederhana, setidaknya bisa menghibur dan membuat bahagia mereka para penghobinya. Dan begitu meriahnya sampai aku tidak bisa berkata-kata. Penuh haru dan iba melihat temanku yang kena jebakan kamera. Setelah dia menyadarinya, teman yang di sebelah tertawa. Pokoknya menaruh HP di saku baju adalah trik jitu pemirsa. Kalau tidak percaya silahkan mencobanya. Selanjutnya kembali aku menunjukkan layang-layang yang terbang, kemudian menunjukkan pendukung dari tim masing-masing, dan mereka menamai timnya grup Etot, yaitu pengennya ngotot. Karena grup Etot ini banyak sekali digandrungi ras terkuat di bumi, yaitu rombongan para emak-emak ini yang berbaris bagaikan sapi. Ada yang malu sambil menutupi, ada juga yang ngangguk-ngangguk kayak jangkrik. Tetapi yang terakhir ini menakutkan bagaikan Mbak Kunti. Sangat jauh berbeda dengan bapak-bapaknya yang hanya biasa-biasa saja, seperti lemah tak berdaya. Jangan-jangan mereka semua kalau di rumah disiksa oleh istrinya. Biuh kelakuannya. Semoga para bapak-bapak kuat menjalaninya. Dan selanjutnya, setelah selesai melakukan survei, aku berpindah posisi menghampiri anak dan istri. Tapi karena melihat rombongan wanita yang terdampar di sini, nggak jadi, dan aku bablas ke sini karena sengaja untuk melakukan wawancara terkait statusnya mereka gadis, istri orang, atau janda. Dan sebagai spesies buaya yang baik hati, tentu saja aku harus memastikan biar nanti tidak bahaya. Seperti bentuk layangan yang ini mirip banget dengan kelelawar yang dijemur. Secara teratur, satu persatu layangan diterbangkan menuju angkasa dengan membawa harapan yang sampai saat ini masih menjadi misteri tentang arti tujuan hidup di bumi. Namun saat aku sedang asik berhalusinasi, anakku malah minta gendong. Otomatis langsung buyar pikiranku ini. Padahal aku mau bergaya di sini. Karena ada cewek-cewek tadi. Tapi nggak apa-apalah, aku harus sadar diri. Dan aku tahu anakku jadi begini pasti mendapat kode dari istri agar aku menjauh dari cewek-cewek ini. Buktinya anakku mengganggu lagi, seperti mendapat bisikan dari ilahi. Setelah selesai basa-basi, aku lanjut mengobrol dengan temanku tentang masalah cewek tadi. Namun karena perlombaan layangan udah selesai, anak dan istriku mengajak pulang. Mungkin ini adalah kode alam yang harus kusiasati dengan bijak, sadar diri agar tidak terjebak dalam lautan cinta yang sementara dan berujung merana. Dan di akhir video ini ku tutup dengan ini.